Bismillah. Sahabat, pernahkah Anda mendengar kisah Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in mulia yang berasal dari Makkah? Beliau dijuluki sebagai alimnya ulama karena banyak ulama-ulama tabi'in yang menanyakan fatwa kepada beliau. Bahkan imam mazhab Imam Abu Hanifah mengakui ketinggian ilmunya, karena suatu saat beliau pernah belajar langsung dengan tukang cukurnya Atha saat beliau umrah, dan beliau mendapatkan 5 hal hukum dalam tahallul. Belajar dengan tukang cukurnya Atha, Masya Allah. Terbayang ya bagaimana berkahnya ilmunya Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah juga adalah seorang ulama di Makkah yang saat musim haji ditunjuk sebagai satu-satunya orang yang paling berhak berfatwa. Bahkan saat itu diumumkan kepada para orang-orang yang berhaji, "Wahai kaum muslimin, tiada yang berhak berfatwa di tempat ini kecuali Atha bin Abi Rabah. Jika tidak bertemu dengannya, hendaknya menemui Abdullah bin Abi Najih." Diumumkan oleh para penyeru untuk orang-orang yang sedang berhaji. Masya Allah, begitu luar biasanya seorang tabi'in Atha bin Abi Rabah. Lalu mungkin Anda penasaran, siapakah beliau ini? Apakah beliau adalah seorang keturunan Nabi, atau keturunan sahabat mulia, atau keturunan dari ulama yang besar? Tidak, bukan itu. Bahkan beliau adalah seorang tua Habasyi, berkulit hitam, keriting rambutnya, pesek hidungnya. Apabila duduk, ia laksana burung gagak yang berwarna hitam. Bahkan juga dikisahkan mata kanan beliau rusak, kaki kanan beliau pincang. Tidak hanya itu, masa kecil beliau adalah seorang budak dari wanita penduduk Makkah. Tapi Masya Allah, luar biasa. Allah kemudian tinggikan derajat Atha bin Abi Rabah sejak ia pancangkan kedua telapak kakinya di jalan Allah. Ketika ia masih menjadi budak, masih kecil, beliau membagi waktunya menjadi 3 bagian. Yang sepertiga untuk berkhidmat pada majikannya, sepertiga lagi beliau menyendiri bersama Allah, takarrub ilallah. Beliau tenggelam dalam peribadatan yang begitu suci, ikhlas kepada Allah. Dan sepertiganya lagi ia gunakan untuk berkutat dengan ilmu. Ia datangi sahabat-sahabat yang masih hidup, dan ia berhasil meneguk ilmu dari sahabat-sahabat, ilmu-ilmu yang jernih. Pada siapa saja beliau belajar? Beliau belajar langsung dari Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, dan sahabat-sahabat mulia lainnya ridwanullah alaihim. Masya Allah. Maka wajarlah kemudian Allah angkat derajatnya, Allah tinggikan ia di hadapan manusia-manusia lainnya. Begitu majikannya mengetahui bahwa Atha telah mewakafkan dirinya di jalan Allah, ia mengetahui kesungguhan Atha dalam menuntut ilmu, maka majikannya kemudian membebaskan Atha demi manfaat yang lebih luas untuk Islam. Dan sejak hari itu Atha menjadikan Masjidil Haram sebagai tempat tinggalnya. Dia tidur di sana, menuntut ilmu di sana, beribadah di sana. Para pakar sejarah Islam mengatakan Atha berdiam di sana selama kurang lebih 20 tahun. Fokus untuk Allah, fokus bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk Islam. Masya Allah. Sahabat, kita melihat bahwa Allah benar-benar meninggikan derajat orang yang mau menuntut ilmu.
berjuang di jalan Allah. Ulama adalah pewaris para nabi. Mereka mendapat warisan yang mulia dari Rasulullah, dari para nabi, karena para nabi memang tidak mewariskan dinar atau dirham, tapi ilmu. Maka Masya Allah, benarlah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan orang tersebut tentang ilmu agama. Masya Allah. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah, umat Rasulullah yang antusias dalam menuntut ilmu.